Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kaffatin nas wa anzala ma'ahul kitaba li farriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Tiada sikap terbaik dari seorang hamba Allah yang bertauhid yang masih disisakan umur oleh Allah untuk dirinya, kecuali semakin bersiap-siap menghadapi kematian yang kadang baghtatan datang sekonyong-konyong, kecuali ia sambut dengan kesungguhan takwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setiap pribadi mukmin ingin sekali khusyuk dalam salatnya, nikmat dalam ibadahnya, semangat dalam amal salehnya, mulia akhlaknya, dan waktunya berharga karena disibukkan dengan perbaikan dan kebaikan. Semua muaranya adalah dari kehusuan salat. Itu puncak dari kekuatan dan kebersihan tauhid kepada Allah Jalla Jalaluhu. Salat baik, ibadah lain pun baik. Ibadah baik, akhlak pun menjadi baik. Akhlak baik, hidup ini jadi baik. Hidup baik, wafat pun dalam keadaan baik. At-turuq al-husu fis salah. Karena itu hamba Allah yang beriman terus mempelajari bagaimana khusyuk dalam salatnya, sehingga ada mujahadah dalam mengaji dan mengkaji agar salatnya menjadi khusyuk. Dan itulah tanda hamba yang dirahmati oleh Allah. Ada himmah, ada semangat yang sangat kuat untuk terus mendekat kepada Allah, karena salat pintu berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluhu. Turunnya pun unik, sangat istimewa melalui peristiwa yang spektakuler dalam panggung sejarah kerasulan. Nabi Muhammad SAW dipanggil menghadap Allah, sehingga lahirlah amandemen salat 5 waktu. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang pertama, taubatan nasuha. Yang ingin salatnya khusyuk, nikmat ibadahnya, taubatlah kepada Allah sungguh-sungguh. Jangan mengulangi perbuatan maksiat, apalagi terus mengulang-ulang maksiat. Bukan hanya bersih badan, pakaian, tempat, berwudu, lebih dari itu adalah kesucian hati dari dosa dan dari keinginan untuk terus berbuat maksiat. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itulah ciri utama hamba yang bertaubat sungguh-sungguh. Tidak ada lagi keinginan untuk berbuat maksiat kecuali an-nadam, penyesalan yang sangat hebat. Hancur lebur remuk hatinya kalau ingat dosa-dosa yang lalu yang ia perbuat. Sehingga
ia bayar dalam salat menghadap Allah dengan rasa berdosa yang hebat, dan ia berharap banget, rindu sekali Allah mengampuni dosa-dosanya dalam salatnya. Ada wara', berhati-hati ya dia dengan hukum Allah. Jangankan yang haram, yang makruh, bahkan ia tidak senang dengan bersenang-senang dengan mubahah sekalipun. Karena asyiknya ia dengan ibadah, dan keasyikan ibadah tidak pernah bertemu dengan kesenangan dengan mubah, apalagi kesenangan maksiat. Dua kesenangan yang tidak pernah bertemu adalah kesenangan ibadah dan kesenangan maksiat. Kalau hamba itu sudah senang ibadah, tidak mungkin ia senang maksiat. Kalau senang maksiat, pasti dia tidak akan senang ibadah. Kalaupun ibadah, terpaksa dan tidak akan merasakan al-lazzah, kelezatan dalam ibadahnya. Salat tapi berat, zikir tapi sedikit, puasa tapi terpaksa, tidak nyaman karena asyiknya dengan maksiat. Yang kedua, hubullah birridha birraja bil khauf. Ia terus mempelajari ma'rifatullah agar semakin mengenal Allah sebagai ilah, Rabb, Malik, Khalik alam semesta ini. Kamalu ma'rifatihi mahabbatuhu, sempurna ia mengenal Allah, pasti dia akan cinta kepada Allah, pasti dia akan rindu berjumpa dengannya, ridhonya, rahmatnya, ampunannya, hidayahnya, berkatnya, surganya, para kekasihnya, para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ia sadar betul dalam sholatnya bahwa dia diundang, dipanggil untuk menghadap yang menciptakan langit dan bumi, yang menguasai, yang memiliki langit bumi ini. Dia yang mengundang dirinya untuk sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hayya ala sholah, hayya ala falah. Farhan, asyhadu farhan, senang, semangat, bahagia. Ia memenuhi panggilan Allah. Bahkan ia nanti-nanti panggilan Allah, al-intihar, alamatu rahmatillah. Menanti-nanti panggilan salat itu adalah tanda rahmat Allah pada hamba Allah yang ingin berjumpa dengan Allah. Al-khasi'ina alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Al-Baqarah 46. Kekhusyuan terjadi dalam salatnya, seakan ia berjumpa dengan Allah sebagaimana ia wafat, benar-benar berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh. Kemudian kuat ingatannya akan kematian, seakan sholatnya adalah sholat terakhir. Ia meninggalkan dunia dan keluarga semua yang ia cintai selama-lama-lamanya. Rasulullah SAW bersabda, "Sholli salatal muwaddi'." Sholatlah kalian seakan sholat terakhir. Karena itu setiap sholat gladi resik mati. Kita menghadap Allah Jalla Jalaluh, berpakaian seindah-indahnya, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Sesuatu yang penting, yang besar, yang utama bagi dirinya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kerinduan berjumpa dengannya membuat ia asyik dalam setiap bacaan dan gerak sholatnya, sehingga ia pun mempelajari
bacaan dan makna salat, setelah ikmal syurut wal arkan, setelah menyempurnakan syarat-syarat salat, ia tegakkan rukun salat dengan baik. Dia maknai setiap bacaan Allahu Akbar, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, at-tahiyat, salam penghormatan, al-mubarakat, keberkahan, as-salawat, doa-doa yang mulia, at-thayyibat, semua kebaikan lillah, milik Allah. Itu yang dia rengekkan kepada Allah dalam salatnya. Assalamu alayka ayuhan nabi, ia ucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan ia salat, seakan Rasul dekat dengan dirinya. Setelah ia dekat dengan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Perhatikan, Engkau muhatab sani, lawan bicara, bukan dia, Engkau. Iyyaka na, dengan na, nun, nahnu, tidak ada huruf yang memisahkannya, tidak ada jarak. Karena itu salat muhadasah, dialog antara makhluk kepada khaliknya. Setiap bacaan Al-Fatihah yang menjadi rukun salat, ia baca 17 kali dalam 17 rakaat, ia berdialog dengan Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamidani abdi, kau memujiku hai hamba, aku jadikan kau hamba yang terpuji dengan nikmat-nikmatku. Hamba itu diberi nikmat sebesar apapun oleh Allah, tidak akan GR, tidak akan sombong, tidak akan bangga diri, karena ia tahu lillah. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, mil'us samawati wal ard. Kehabisan bahasa dia memuji Allah. Mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Pujian semuanya untukmu ya Allah, semua terpuji untukmu ya Allah. Hilang keakuan dirinya, hancur kebanggaan dirinya, kecuali hanya Allah Al-Hamid. Itulah buah hamba Allah yang memahami alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahman Ar-Rahmanir Rahim. Asna la ya abdi, kau mengakui aku sebagai Rabb Rahman Rahim, aku percikan rahmatku kepadamu. Asmaul Husna yang dominan adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka setiap makhluknya yang beriman merindukan rahmatnya. Setiap salat Allah percikan rahmat pada dirinya. Dan di antara rahmat Allah adalah kesenangan beribadah kepadanya, kesenangan mendekat kepadanya, sehingga lahirlah sifat rahmat, belas kasih, dermawan. Karena itu kedermawanan dengan salat tidak dapat dipisahkan. Hamba yang menegakkan salat pasti akan menunaikan zakat. Hamba Allah yang nikmat salat malamnya, ia senang menginfakkan bukan lagi zakat, sebagian besar harta yang Allah amanahkan untuk dirinya. Sebagian besar, wa mimma, 50% lebih ada di jalan Allah. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hamba yang beriman itu menjauhkan punggungnya dari tempat tidurnya, takut sekali akan murka Allah dan berharap sekali akan perjumpaan dengan Allah, dan mereka menginfakkan sebagian harta mereka di jalan Allah. Bagaimana ada orang salat tapi tidak dermawan? Pastikan salatnya belum beres. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mau tahu enggak yang dusta Islamnya, dusta salatnya? Mereka yang tidak peduli dengan fakir miskin dan yatim piatu. Hamba yang mendekatkan diri melalui salat, silaturahim,
yang mendekat sebenarnya kepada Allah, yang punya sifat dominan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka saat ia sholat, saat itu dia mengakses, menerima rahmat Allah. Allah kucurkan rahmat kepada dirinya. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Allah menjawab, amlakani abdi, kau mengakui aku sebagai raja alam semesta, raja pada hari pembalasan. Aku lindungi engkau, aku jaga engkau. Alangkah dahsyatnya energi yang keluar dari seorang hamba yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Dahsyatnya energinya, ia tidak ingin maksiat, karena orientasinya bagaimana caranya ia selamat di akhirat, karena ia tahu segala perbuatan Malik Yaumiddin akan dibalas oleh Allah. In tattanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhiluhum mudkhalan karima. Ia akan jauhi dosa-dosa besar, ia akan jauhi dosa-dosa kecil. Wara, berhati-hati dengan hukum Allah, ia maksimalkan taat. Wa idza marru bilagwi marru kirama. Bila menjumpai sesuatu yang membahayakan dirinya di hadapan Allah dan keselamatan dirinya di akhirat, maka demi kemuliaan di hadapan Allah dan demi keselamatan di akhirat, semua ia tinggalkan. Sehingga ia mujahadah. Tidak ada waktu di dunia yang sebentar ini sia-sia. Yang ia senangi terus mendekat kepada Allah dan menjaga kenikmatan dekat kepada Allah. Imam Ghazali mengajarkan 3 pintu untuk terus menjaga kenikmatan dekat dengan Allah. Pertama, as-sumtu, jangan banyak bicara, apalagi bercanda, mengeraskan hati orang banyak bicara. Banyak bicara ada dustanya, sedangkan dusta akan menjadi hijab hubungannya kepada Allah. Ada nuqtah di hatinya. Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, al-kadhib lam yakun khasi'an fi salatihi. Orang yang sekali berdusta tidak akan khusyuk dalam salatnya, karena menjadi hijab hubungan dirinya kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena itu ia bicara yang penting, yang perlu. As-sukut aslam, orang yang banyak diam itu selamat. Banyak orang yang bisa menahan lapar haus, tapi sedikit yang mampu berpuasa menahan banyak bicara. Kamin shamitin laka mu'jibin idza takallama. Betapa banyak orang yang diam tapi dia tafakkur, diam tapi dia tadakkur, diam tapi dia tadabbur, diam ia zikir. Begitu bicara ia mengejutkan, karena ia pandai mengambil istinbat, kesimpulan dari orang yang bicara, dan ia selamat. Jawami'ul kalim, itulah Rasulullah SAW, itulah para sahabat, itulah salafus saleh. Bicara padat, ringkas, bukan hanya menyampaikan, tapi yang penting sampai. As-sumtu. Yang kedua, al-ju', senang berlapar-lapar, tidak rakus dengan dunia, tidak banyak makan, tidak banyak minum, tidak terlalu banyak dengan aktivitas dunia ini. Ia kosongkan perutnya, tetapi rohaninya kenyang. Bersamaan itu dia mengakses, karena pada saat berpuasa rohaninya terbuka. Siapapun saat berpuasa pastikan khusyuk, nikmat sekali salatnya, dan itu kita rasakan di bulan Ramadan. Karena itu ya Ramadankan tidak hanya bulan Ramadan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh melalui saum sunnah Senin Kemis, saum Daud, kemudian ashar. Hamba Allah yang ingin selalu dekat dengan Allah dan merasakan lezat selalu dekat dengan Allah Jalla Jalaluh, ia senang begadang malam untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan itulah karakteristik orang mukmin. Ada waktu berhalwat dalam setiap harinya, minimal 1 jam.
wa kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Az-Zariyat ayat 17 dan 18. Hamba-hamba Allah yang beriman itu di waktu malam sedikit sekali rehatnya, karena mereka banyak bermunajat pada Allah, banyak minta ampun kepada Allah. Inilah begadang sebaik-baik waktu dalam perjalanan keseharian hidupnya. Tentu dong kekasih ingin selalu berduaan dengan kekasihnya. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. As-Syu'ara ayat 218 219. Allah memperhatikan saat ia berdiri, saat ia rukuk, saat ia sujud, duduk sampai salam, diperhatikan oleh Allah. Apalagi saat qiyamul lail, salat yang sangat istimewa, yang Allah janjikan maqam mahmuda, kedudukan terpuji bagi hambanya. Di saat manusia lelap tidur, ia menyengaja bangun, ia sudah berazam dari awal sebelum tidur. Karena itu ia tidur lebih awal, ia persiapkan dirinya, pakaiannya, tempatnya, tidur dengan senang, karena terbayang-bayang waktu liqa dengan Allah, berjumpa dengan Allah di tengah malam. Dan Allah sambut dalam surah Al-Muzammil, indah sekali, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulasai lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatu minal ladina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar alima lan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Allah mengetahui hambanya yang berdiri di tengah malam, sepertiga malam, seperenam malam, lebih dari itu atau kurang dari itu. Ia pun membaca dengan kenikmatan, dan Allah perhatikan hamba itu. Dalam hadis qudsi Allah paparkan, idza qama 'abdi nisfal lail, bila hambaku bangun di tengah malam, fakabbarani, kemudian ia bertakbir Allahu akbar, fa'anzaltu ilal ardi, seakan Allah turun ke muka bumi lalu menghampiri hambanya. Abdi ma tatlubu minni, abdi min ay mas'alatin, abdi hal min mustaghfirin. Kekasihku, hambaku, pilihanku, doa apa yang kau inginkan kepada aku, pasti ku ijabah. Yang kedua, adakah masalah yang ingin kutunjukkan jalan keluar, fa'utiyah, kutunjukkan jalan keluar untukmu. Adakah dosa yang ingin ku ampuni, faghfirlah, pasti ku ampuni. Wal mustaghfirina bil ashar wabil ashari hum yastaghfirun. Ali Imran ayat 17. Karena itu orang beriman senang minta ampun di waktu sahur itu. Semakin bersih hatinya, semakin husu salatnya. Makin kotor hatinya, makin tidak nyaman salatnya. Karena itu ada 4 yang membuat orang malas tahajud itu. Pertama, al-jahlu, dia belum kenal Allah, pantas dia nggak rindu dengan Allah, pantas dia milih tidur daripada tahajud. Yang kedua, hubud dunia, sangat cinta dengan dunia, pastikan dia berat untuk urusan mengabdi kepada Allah. Kecuali dunia, kalau dunia begadang dia kuat. Yang ketiga, karena banyak makan yang haram, masuk dari mulutnya jadi darah dagingnya, sakil, maka dia berat mengangkat punggungnya untuk sholat malam, karena banyak dosanya kepada Allah, banyak dosanya pada makhluk Allah. Yang keempat, karena banyak dosa-dosa yang ia perbuat. Seorang pejinah tidak mungkin bangun sholat malam, seorang pemabok, seorang pejudi, seorang koruptor, kalaupun sholat hampa dan tidak nyaman dan ingin cepat selesai, sekedar cerita saja bahwa dia telah bangun sholat malam. Allahu akbar walillahil hamd. At-tamalluk bis shalah,
Karena itu hamba Allah yang beriman, dia merasa memiliki salat, sepertinya memiliki pakaian, sepertinya memiliki tubuh ini, dia jaga, dia rawat, dia pelihara, jangan sampai kotor. Karena itu hamba yang beriman menjaga suasana salatnya, bahwa dia zikir, ingat Allah, menatapnya, Allah mendengarnya, Allah memperhatikannya. Itu ia jaga di luar salat, di rumahnya, di kantornya, di jalannya. Anta tarani, anta tasma'uni, anta tanzuru ilayya. Kau menatapku, kau mendengarku, kau memperhatikanku. Bagaimana mungkin maksiat dia? Aqimis salata, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Al-Ankabut ayat 45. Tegakkan salat. Salat yang benar akan mencegah dirimu dari fahsya dan munkar. Karena buah zikirnya hidup setelah salat itu. Maka lahirlah sifat yang mulia, sabar, syukur, wara, juhud, berhati-hati dengan hukum Allah, cari dunia untuk akhirat. Allahu akbar, walillahil hamd. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada dahsyatnya hari akhirat. Takutlah suasana alam kubur yang akan kita masuki, dan itu menjadi jendela kita pada hari akhirat. Bagi hamba Allah yang beriman yang disibukkan dengan amal saleh, raudhah min riyadhil jinan, maka kuburan itu menjadi taman di antara taman-taman syurga. Tapi sebaliknya bagi yang maksiat, kuburan sudah siksaan awal, menjadi hufrah min hufarin niran. Takutlah kepada kematian yang terus mendekat pada diri kita. Karena itu jagalah salat. Malik yaumiddin, hadirkan bahwa orientasi hidup kita ingin selamat di akhirat. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Allah menjawab, hadza baini wa baina abdi la hijaba. Ini antara aku dan hambaku, tiada hijab, tiada batas, tiada jarak. Min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat nadi kita, berarti lebih dekat daripada diri kita sendiri. Ada haya, ada perasaan malu yang hebat, tapi sekaligus rasa bahagia yang kuat bagi hamba yang beriman. Setelah ia berhati-hati wara dengan hukum Allah, ia bernikmat-nikmat. Allah never lonely. Aku memang sendiri, tapi tidak pernah sendiri. Ma'iyatullah. Itulah buah dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ia minta, ihdinas siratal mustaqim, petunjuk Allah, sirat, Quran dan sunnah. Karena itu tanda hamba diberi petunjuk oleh Allah, dia senang terus mentadabburkan Al-Quran dan sunnah. Ia senang duduk di majelis ilmu, di majelis zikir. Ia haus rakus dengan ilmu yang membuat dia mendekat kepada Allah, membuat dia takut kepada Allah, membuat dia cinta pada Rasulullah SAW, dan membuat dia mudah menangis karena Allah.
maka setiap tetesan air matanya, linangan air matanya, tanda ia mencintai Allah. Haru sujada wa buqiya wa yahil azqan yabqun wa yaziduhum khusu'a. Hamba-hamba yang rindu berjumpa dengan Allah itu dalam salatnya tersungkur, ia sujud menangis karena ia sadar yang dia hadapi serba maha kaya, maha kuasa, maha kuat, maha yang menghidupkan, maha yang akan mematikannya, maha al-muqtadir yang menentukan takdirnya berikutnya. Bisa berdiri saja dalam salat sudah hebat. Ia merasa rontok tubuhnya berhadapan dengan Allah, gemetar luar biasa. Ada khauf, ada roja. Dan itulah kenikmatan dari seorang hamba. Cukup siksaan awal bagi orang yang tidak menemukan kelezatan dalam salat. Tidak nyaman, berat, menunda-nunda waktu salat. Kalaupun salat ingin cepat selesai dan tidak ada semangat untuk menambah bacaan, pemahaman, makna-makna salatnya, ia biarkan bacaannya itu saja, ia biarkan salatnya begitu-begitu saja, tidak membawa perubahan, tidak ada semangat untuk mempelajari agar salatnya khusyuk. Itu sudah tanda siksaan awal bagi seorang makhluk itu, bukan hamba. Semestinya kita makin rindu dengan Allah, makin dekat dengan kematian ini, harusnya makin khusyuk dalam salat kita. Karena itulah hamba yang beriman menikmati sekali suasana salat itu. Salat itu zikir. Perhatikan, berdiri ingat Allah, ruku ingat Allah, sujud ingat Allah, tahiyat duduk ingat, salam pun ingat Allah. Salat itu doa. Berdiri dia berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Dia ingin sekali seperti para rasul yang Allah beri kenikmatan dalam taat, istiqamah, nikmat. Dia ingin itu, nikmat istiqamah di dunia yang sebentar ini, istiqamah akidah, istiqamah ibadah, istiqamah akhlak, dan bertabur kenikmatan. Dia ingin itu. Bukankah itu pintu kebahagiaan? Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah. Kalau seorang hamba sudah istiqamah, dia sudah menemukan kekuatan sebenarnya untuk meraih sa'adatain, dua kebahagiaan. Al-istiqamatu babus sa'adatain. Imam Syafi'i berkata, istiqamah itu adalah pintu kebahagiaan dunia akhirat. Itulah yang kita rengekkan kepada Allah dalam salat kita 17 kali sehari. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang akhirnya pun di akhirat masuk surga bertemu dengan para rasul, para anbiya. Allahu akbar, walillahil hamd. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirkan hati. Allah lebih dekat daripada diri kita, dari urat nadi leher kita. Sebenarnya suasana itulah yang harus kita bawa setiap saat. Yang tidak bisa kita ingin berbuat maksiat sekalipun karena dalam pengetahuannya kita inginnya hanya terus mendekat kepadanya. Doa antara khutbah dan sholat Jumat sangat mustajab. Doa dalam keadaan berwudu sangat mustajab, karena Allah mencintai hamba yang berwudu itu, al-mutatahhirin. Allah sangat suka dengan hamba Allah yang menuju rumahnya berkumpul berjamaah untuk sholat di masjid. Rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah bangga pada mereka karena mereka menuju rumah Allah untuk mendekat kepada Allah. Karena itu doa-doa sangat mustajab. Hadirkan hati. Allah menatap, Allah perhatikan, Allah mendengar kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi
wa ashabihi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma rabba Jibril wa Mikala wa Israfil, fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, tidak ada yang tersembunyi di matamu. Sudah terlalu banyak dosa-dosa yang kami perbuat, banyak maksiat yang kami lakukan, bahkan kami sembunyikan rapi selama ini. Banyak kezaliman orang-orang yang kami aniaya. Ya Allah, ya Rabbana, rahmati kami semua dengan ampunan-Mu. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami, dari mulai kami melakukan dosa, dari mulai akil balik, dari semua dosa yang telah dicatat malaikat atid-Mu. Ya Allah, bahagiakan kami dengan rahmat ampunan-Mu. Ampuni seluruh dosa-dosa kami, dosa besar, dosa kecil, sengaja tidak sengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan rapi selama ini. Dosa seluruh anggota tubuh ini, ya Allah, mata, telinga, akal pikiran, tangan, perut, dari subhat sampai yang haram, kemaluan. Mungkin ada di antara kami yang pernah berzina, mabok, berjudi, melakukan dosa-dosa besar. Sekarang kami berada di rumah-Mu, ya Allah. Kami yang kotor, kami yang hina ini, mohon ya Allah, tidaklah kami keluar dari sholat Jumu'ah ini kecuali semua dosa kami Kau bersihkan, ya Allah. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Demikian pula kedua orang tua kami. Ampunilah dosa mama yang mengandung, yang melahirkan kami, ayah yang bersusah payah mencari rezeki untuk kebahagiaan kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Angkat derajat ayah ibu kami, maafkan kesalahan ayah ibu kami. Ya Allah, wafatkan keduanya husnul khatimah. Ya Allah, jadikan kuburan kedua orang tua kami raudhah min riyadhil jinan, taman di antara taman-taman surga-Mu. Bahagiakan ayah ibu kami di alam kubur, ya Allah. Rahmati, ampuni guru-guru kami yang membimbing kami mengenal, keluarga, kakek nenek kami, kakak adik kami, suami, istri-istri kami, anak-anak cucu, keturunan kami, sahabat-sahabat kami, semua orang-orang yang kami cintai karena Engkau, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami surga sebelum surga. Kami, suami, istri, anak-anak, cucu, keturunan kami, penegak salat, penikmat salat. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati Rabbana taqabbal du'a. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim kekabulkan, generasi beliau, para rasul, para anbiya yang bernikmat-nikmat berhalwat dengan bernikmat-nikmat salat, bernikmat-nikmat salat malam. Kabulkan kenikmatan itu, berikan pada kami, keluarga kami, hingga akhir hayat kami, ya Allah. Allahumma a'izzal islam al muslimin wa adil kufra wal kafirin wa damir a'daka a'da'din. Allahumma farriq jam'ahum wa syatit syamlahum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal muslimat wal mujahidin fi Palestina, fi Afghanistan, fi Irak, fi Suriah, fi Yaman, fi Mesir, di Afrika Tengah, fi Rohingya Myanmar, fi Fatani Thailand, fi Moro Filipina, wa jami'il mujahidin wa ja'alna minhum ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan semua salat kami, ibadah kami, amal kami, aktivitas kami, Allahumma, dalam rangka inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, menjadi nilai ibadah, manfaat dan bekal kami di akhirat nanti ya Allah. Tidak ada waktu yang sia-sia, tidak ada gerak yang mubazir, semua bernilai dan Engkau meridhoinya ya Allah. Engkau meridhoi kami ya Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasya rabbah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Tawwab. Ya Allah, berilah pada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat, dapat rahmat-Mu saat-saat, detik-detik kami wafat, dapat ampunan-Mu setelah kami wafat, ringankan dalam menghadapi goncangan sakaratul maut. Duhai Allah yang menghidupkan kami ya Muhyi, duhai Allah yang sebentar lagi mewafatkan kami ya Mumit, duhai Allah yang telah menentukan takdir jadwal kematian kami mohon ya Allah, di hari yang mulia ini, yang kami tahu doa sangat mustajab dari Rasul-Mu dan Rasul-Mu darimu, sekarang kami tengadahkan tangan antara khutbah dan sholat Jumu'ah ini. Kami mohon ya Allah, saat tiba jadwal kematian untuk kami, wafatkan kami semua dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir, dalam kelezatan mendekat kepadamu, dalam kehusuan salat, rindu berjumpa denganmu. Narju liqa'ak ya Allah, narju liqa'aka ya Allah, narju liqa'aka ya Allah. Jagalah hati, pikiran, lisan, hidup kami sebentar di dunia ini, terutama saat-saat menghadap-Mu ya Allah. Nggak ada yang menjaga kami, nggak ada yang melindungi kami, nggak ada yang menuntun kami kecuali hanya Engkau ya Rabb. Wafatkan kami semua yang menengadahkan tangan dan semua keluarga, semua sahabat yang kami cintai dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, berkahilah sisa umur kami, rezeki kami, rumah tangga kami, majelis kami, masjid, pesantren, santri-santri, guru-guru, semua yang berkhidmat di jalan-Mu. Dan selamatkan kami dari orang-orang zalim, dari orang-orang yang licik yang ingin menghancurkan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Berkahi negeri kami Indonesia. Segera hadirkan untuk kami pemimpin yang berwibawa, yang sangat takut kepadamu dan mengajak kami takut kepadamu, hidup dalam syariat-Mu dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.